Halo sobat, hari ini kita akan bahas mengenai bahan-bahan apa saja yang biasa digunakan sebagai bahan alternatif untuk pakan ayam kampung yang kita ternak. Nah, mungkin juga bagaimana cara pencampuran yang pas dalam menggunakan pakan alternatif tersebut. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat semua yang sudah klik video ini, semoga dalam keadaan sehat, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah subscribe dan mendukung saya sampai hari ini. Sobat, hari ini saya akan bahas mengenai bahan apa saja yang biasanya kita gunakan untuk alternatif pencampuran pakan untuk ayam kampung ya. Terus kemudian apa yang biasa saya gunakan, dan juga potensi yang ada di sekeliling kita, kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk mencampur pakan alternatif. Jangan sampai salah, kemarin sudah saya jelaskan mengenai pakan alternatif, apa kriteria yang kita sebutkan sebagai pakan alternatif. Silakan sobat semua klik link di sini, saya sudah jelaskan. Jangan sampai sobat semua salah dalam memahami pakan alternatif. Oke sobat, hari ini kita masuk kepada bahan-bahan yang biasa digunakan untuk mengganti pakan alternatif dan bagaimana campuran yang pas, agar sobat semua ketika mengganti sesuatu dengan pakan alternatif tidak mengurangi nutrisi dari pakan yang sedang kita buat atau dari pakan yang lama yang biasanya kita gunakan. Nah oke sobat, nah untuk itu kita harus memahami dulu kira-kira kalau misalnya kita beternak ayam kampung, itu kebutuhan nutrisi pakannya seperti apa. Nah itu kita harus pahami. Kalau ayam kampung indukan itu biasanya membutuhkan protein itu sekitar 16-17% ya. Kalau indukan yang seperti di belakang saya ini indukan. Nah itu 16-17%, dan energi metabolisme itu kisaran di angka 2800 sampai 2900 kilokalori. Nah, kalau energi itu lebih tinggi, lebih bagus kalau untuk indukan. Karena apa? Nanti fungsinya adalah untuk telur ya. Telurnya biar lebih mudah menetas ya. Anak ayamnya tidak kekurangan energi ketika menetas. Tapi 2900 kilokalori itu sudah cukup. Tapi kalau ayam yang lain, misalnya jenis-jenis ayam yang tidak membutuhkan energi tinggi seperti petelur biasa atau bukan indukan, itu di bawah itu tidak apa-apa. Itu ya sobat kalau indukan. Nah kalau pembesaran itu sepanjang yang saya ketahui dan saya baca itu untuk DOC ya, untuk anak ayam itu harus minimal itu 20-22 protein dan 3200 kilokalori energi. Agar apa? Perkembangan hiperplasianya dari awal sampai umur 1 bulan itu bagus. Pondasi dari ayam tersebut bagus ketika dibesarkan. Nah, itu untuk DOC. Tapi untuk pembesaran grower sampai finisher itu sekitar 2900 sampai 3000 kilokalori untuk energi, dan juga proteinnya di kisaran 18 sampai 20%. Nah, itu sudah cukup. Nah, setelah itu nanti kalau sudah sampai indukan 16% protein, 16 sampai 17%, energinya itu 2800 sampai 2900 kilokalori. Nah itu sepanjang yang saya baca dari beberapa jurnal ilmiah dan juga penelitian teman-teman yang ada di pertanian ya. Jadi begitu. Karena itu ketika kita mencari pakan alternatif juga harus paham tentang itu. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa ketentuan yang harus kita penuhi ketika mencampur pakan dengan menggunakan bahan baku pakan alternatif. Nah, apa saja sih bahan yang biasa kita gunakan di sekeliling kita untuk pakan alternatif? Nah, yang pertama yang
populer yang saya gunakan yaitu adalah CGF dan KB sebagai pengganti jagung. Itu yang populer saya gunakan karena memang di sini cukup mudah didapat dan juga berlimpah ya. Maksudnya lebih murah daripada bahan jagung sehingga bisa menggantikan jagung. Jadi itu ya. Itu CGF dan juga KB. Kalau sepemahaman saya, sepanjang yang saya baca itu kalau KB itu energi metabolismenya di angka 2900-an ya. Kemudian kalau CGF itu di angka 1800-an sampai 1900-an. Nanti proteinnya itu kalau CGF itu 18%. Itu kalau KB itu sekitar 2% saja, 2-3%. Jadi nanti bisa saling melengkapi untuk menggantikan jagung. Tapi tetap karena jagung ini energi metabolismenya tinggi ya, 3000-an lebih, sehingga masih tetap menggunakan jagung agar tidak kekurangan energi. Nah, itu. Kecuali kalau kita mendapatkan bahan baku yang energinya cukup tinggi. Nah, bahan baku yang kedua yang energinya cukup tinggi itu adalah mie ya, mie reject. Mie reject itu juga sangat tinggi, energinya itu bisa sampai 3000-an kilokalori. Nah, itu tapi proteinnya rendah. Nah, proteinnya masih ada di sekitar 6 sampai 8 ya proteinnya itu. Nah, itu bisa nanti diakali dengan menggunakan penambahan tepung ikan sedikit saja gitu kan. Atau konsentratnya diperbanyak sedikit bisa, tapi tidak menggunakan CGF dan juga tidak menggunakan jagung bisa. Nah, itu. Terus kemudian yang selanjutnya itu bisa menggunakan tepung gaplek atau tepung singkong. Tepung singkong itu energi metabolismenya juga sangat tinggi, hampir setara dengan jagung, tetapi proteinnya sangat rendah. Nah, sehingga kalau tepung singkong ini dipadukan dengan CGF itu juga bagus. Cuma tepung singkong ini hati-hati, kandungan sianidanya cukup tinggi sehingga harus dipastikan tepung singkong ini ketika pembuatannya itu bisa direndam dulu atau dijemur itu sampai kering sehingga kandungan sianidanya itu hilang. Karena kalau kandungan sianidanya masih tinggi bisa menjadi racun bagi ayam-ayam kita, karena sianida ini termasuk racun yang cukup kuat ya. Jadi begitu. Jadi tepung singkong ini juga salah satu favorit ya untuk menggantikan jagung dicampur dengan CGF, atau bisa tepung ikan diperbanyak atau konsentrat diperbanyak, bisa juga boleh. Jadi teman-teman semua yang bertanya, kalau nggak ada CGF gimana? Tambah saja tepung ikan atau konsentratnya agar apa, proteinnya seimbang. Nah, sobat semua sebenarnya harus memiliki tabel pakan yang seperti ini ya, sehingga ketika nanti mengganti pakan tahu komposisi pakannya apa, komposisi nutrisinya apa, dicari dulu. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tabel kira-kira mencukupi nggak protein dan energi metabolismenya. Jadi mungkin itu sobat. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa menggunakan tepung Kentucky ya. Tepung Kentucky itu juga bisa. Tepung Kentucky itu pengganti energi juga. Nah, itu juga proteinnya rendah sehingga kita membutuhkan sumber protein yang lain. Tadi kalau sumber protein yang lain itu ya konsentrat tinggi. Ditambah kemudian CGF bisa juga. Nah, itulah sobat pakan alternatif yang saya rekomendasikan. Selebihnya saya belum merekomendasikan pakan alternatif, mungkin seperti kotoran ular, Hongkong, kemudian ada beberapa pakan alternatif lain ya, misalnya adalah ketebok pisang. Untuk ayam kampung ya, itu saya belum rekomendasi karena nutrisinya tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam kita. Kalaupun dicampur dengan bahan-bahan lain itu masih sangat minim dengan nutrisi, sehingga apa, ayam kita menjadi kurang cepat besar, bahkan sering sekali trouble, bisa dia kurus kering gitu kan. Memang tidak sakit kalau banyak makan tumbuhan, tetapi yang jadi masalah adalah kurus ya. Jadinya apa, FCR-nya tinggi, kita susah untuk menjualnya.
Jadi itu sobat ya, yang saya rekomendasikan. Selebihnya mungkin kalau ada info lagi saya akan sampaikan kepada sobat semua mana pakan alternatif yang bagus dan harganya juga terjangkau. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.